Wanita cantik ini selalu diganggu dengan sosok iblis yang menyerupai wajahnya namun sangat menyeramkan. Ternyata semua itu ada kaitannya dengan masa kelam ibunya yang melakukan hal terlarang. Dan wanita yang bernama Azlinda ini akan berjuang melawan semua gangguan itu. Akankah Azlinda berhasil? Berikut kisahnya. Ya, terlihat malam itu Azlinda baru pulang setelah bekerja lembur di kantornya. Saat keluar dari lift, tiba-tiba gadis itu berjalan cepat menuju ke apartemen hingga terdengar suara jin laki-laki memanggil namanya. Linda mempercepat langkahnya dan membuka pintu kamar. Teman-teman sudah berada di sana untuk memberikan kejutan hari ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Setelah meniup lilin, sosok mengerikan muncul di hadapan Linda dan menyanyikan lagu dengan suara mengerikan. Hingga terlihat Linda pun terbangun mendengar suara di mana ia sudah sampai di terminal. Ia bergegas pergi ke toilet untuk mencuci muka. Ia teringat saat bertemu dengan Bu Wati di panti asuhan. Ia bercerita kepada ibu asuhnya itu jika gangguan mistis kembali menghantui bermula sejak ulang tahunnya yang ke-21 minggu lalu. Ya, hampir setiap malam Linda selalu dihantui oleh makhluk gaib yang seolah ingin melihat hidupnya sengsara. Linda sampai tak bisa tidur dan berobat ke psikolog. Namun diagnosa berkata ia menderita stres dan gangguan kecemasan tinggi. Linda memiliki firasat kuat jika teror setiap malamnya itu ada kaitannya dengan masa lalu. Ibu Wati menyarankan Linda agar bertemu dengan Bu Wiwin yang membuka pusat tahfiz Quran untuk perempuan. Linda teringat dengan sosok Bunda Wiwin yang dulu bertugas menjaga asrama di panti asuhan. Bu Wati memberikan nasihat agar Linda senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar mendapat pertolongan dan perlindungan. Hingga terlihat lamunan Linda terpecah mendengar suara bisikan hantu yang mendesis di telinga. Hantu berhijab yang sangat mirip dengan Linda itu memaksa agar Linda melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Iblis itu berkata jika dirinya adalah Linda dan Linda adalah iblis. Tak terima dengan perkataan sang iblis, Linda mengamuk sejadi-jadinya dan membanting cermin yang menempel di dinding terminal. Selang beberapa jam kemudian, terlihat Linda sudah mulai tenang dan membeli tiket bus untuk menuju ke Sintok Kedah yang berangkat malam itu juga. Setibanya dalam perjalanan, Linda sudah duduk sendirian di samping jendela. Ia masih membawa buku dari sang ayah yang terus membekas dalam benaknya. Apalagi di depannya ada sepasang ayah dan anak perempuan yang duduk bersama. Hati Linda hancur seketika meski tak ada yang berniat menyakitinya. Saat kecil dulu terlihat Linda hanya bisa melihat foto ibunya di album kenangan. Namun sang ayah selalu marah kepada Linda. Ayah Linda yang bernama Zaidi memilih untuk melepaskan Linda karena ia tak bisa melupakan perbuatan istrinya di masa lalu. Melihat wajah Linda membuat Zaidi teringat dengan mendiang istrinya sendiri. Zaidi berdalih jika Linda bukan hasil dari darah dagingnya sendiri. Ia pun menyerahkan Linda ke panti asuhan dan melepas tanggung jawab begitu saja. Linda yang berusia 12 tahun marah mendengar ucapan ayahnya itu hingga jiwanya mengalah pada iblis. Malam harinya terlihat saat Zaidi hendak keluar kamar, Linda terdengar mengerang kesakitan. Ternyata Zaidi langsung menggendong Linda untuk keluar dari rumah. Namun anehnya sosok Linda yang asli berdiri di bawah tangga. Tangan Zaidi kosong tak membawa siapapun juga. Suara iblis muncul secara tiba-tiba untuk menagih janji dari perjanjian di masa lalu. Seketika itu Linda justru tersenyum melihat ayahnya mati di depan mata. Hingga terlihat Linda pun terbangun setelah memimpikan masa lalu dan berulang kali mengucap istighfar. Terlihat pagi harinya, Linda sudah sampai di pusat tahfiz Quran yang dibangun oleh Bunda Wiwin. Melihat Linda di depannya, Bunda Wiwin tidak bisa menahan rasa haru setelah bertahun-tahun menahan rindu. Ia tak menyangka Linda mau menjadi seorang penghafal Al-Quran di tempat yang ia bina. Bu Wiwin meminta Cik Hana untuk mengantar Linda ke kamarnya. Jamila pun berbisik di telinga Wiwin mempertanyakan keputusannya menerima Linda kembali ke pangkuan sembari berjalan menuju kamar. Cik Hana menjelaskan jika di dalam kelas diisi 20 santri agar bisa lebih fokus menghafal. Baru berjalan beberapa langkah, tangan Linda ditarik oleh sosok perempuan dengan wajah mengerikan. Wah, gimana kelanjutan? Ketika masuk pesantren, tangan Linda ditarik oleh sosok perempuan dengan wajah mengerikan. Sosok itu meminta Linda untuk keluar dari pesantren karena itu bukan tempatnya. Melihat tingkah Linda yang aneh membuat Cik Hana ketakutan. Ia menanyakan apa yang terjadi karena Linda tiba-tiba menjadi histeris. Linda bergegas pergi menuju ke kamar. Cik Hana meminta Linda untuk beristirahat dan bersiap untuk pergi ke masjid malam nanti. Linda pun segera membuka bilik tempat tinggal sementara dan terkejut ketika melihat Pak Dolah sedang membersihkan lingkungan. Merasa tak enak, Linda kembali menutup jendela kamarnya. Linda bergegas membereskan barang bawaan. Lalu ia melihat foto yang di bawahnya dan teringat dengan kejadian di mana Zaidi bapaknya meninggal dunia. Waktu itu Ustadz Aznan memberitahu warga jika Zaidi meninggal karena mengalami cedera di kepala yang parah. Linda kecil kala itu hanya bisa meratapi kepergian sang ayah. Selang beberapa hari kemudian, Ustadz Aznan memasukkan Linda ke dalam panti asuhan milik Bu Wati. Aznan berjanji jika ia akan menjenguk Linda jika ada waktu. Linda yang pergi memandang ke arah Aznan dengan wajah yang mengerikan. Aznan yang mengetahui jika Linda adalah anak perjanjian dari iblis, berusaha bersikap biasa saja dengan apa yang dilihatnya. Linda pun menangis ketika teringat dengan kejadian waktu lalu. Malam harinya terlihat
Jamilah mengisi kajian di dalam masjid. Materi malam itu adalah membahas tentang permasalahan jin dan setan. Linda menyimak dengan serius kajian itu hingga suara tawa dari iblis mulai terdengar. Suara-suara mengerikan itu hanya didengar oleh Linda. Seorang ustazah Jamilah berubah menjadi iblis mengerikan. Sosok itu seolah memperingatkan Linda jika perjanjian yang dulu disepakati sudah tiba. Sosok itu ingin merebut Linda sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh ibunya. Linda bergegas pergi keluar membuat Jamilah kebingungan melihatnya. Gadis itu terus berteriak histeris di luar bilik memberitahu jika Linda adalah miliknya. Linda berlari ketakutan di mana ada sosok yang mengamati gerak-geriknya. Gadis itu bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Tak berselang lama setelah kajian selesai, Linda keluar dari kamarnya untuk mencuci tangan. Terdengar suara teriakan dari temannya di kejauhan. Beberapa santri berlari membuat Linda kebingungan. Ia bertanya apa yang terjadi. Ternyata ada seorang santri yang tengah kerasukan setan. Gadis yang bernama Emma kerasukan bertingkah sangat tak wajar. Ustazah Jamilah berusaha membacakan doa hingga Emma ketakutan. Melihat Linda ada di sana, sosok yang merasuki Emma ketakutan dan meminta ampun. Tiba-tiba Emma lari masuk ke dalam sungai. Santri lari bergegas menolong Emma. Yang untungnya gadis itu bisa selamat. Linda yang melihat kejadian itu bergegas pergi kembali menuju kamar. Sementara itu, Ibu Jamilah mendatangi bilik Bu Wiwin memberitahu apa yang terjadi. Jamilah meminta Wiwin untuk mengusir Linda dan mengembalikan anak itu ke tempat semula. Ia meyakini jika apa yang terjadi dengan Emma yang kerasukan ada hubungannya dengan Linda. Linda yang masuk ke dalam kamar bergegas menelpon Bu Wati dan mempertanyakan kenapa ia masih terus mendapat gangguan. Ia meminta Bu Wati untuk menjemputnya karena ia ingin pergi menemui Ustadz Aznan. Hingga terlihat jendela tiba-tiba terbuka dan sambungan telepon putus. Linda yang ketakutan bergegas menutup jendela kamarnya. Ia masih merasakan ketakutan dengan apa yang terjadi dengannya. Bu Jamilah sendiri masih terus mendesak Bu Wati untuk mengusir Linda. Ia mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi kepada para santri dan juga reputasi lembaga mereka. Jika Linda masih ada terus dan membuat kekacauan. Bu Wiwin yang mendengar hal itu mengingatkan Jamilah tentang tujuan mereka mendirikan pusat tahfiz Quran, yaitu untuk membantu anak muda mendekatkan diri kepada Allah. Jamilah masih terus mengelak. Ia meminta Bu Wiwin untuk membawa Linda pergi berobat dan bisa kembali ke pondok. Setelah semua yang ada dalam diri Linda dibersihkan, Bu Wiwin menenangkan Jamilah dan memintanya untuk kembali ke kamar. Hingga esok harinya terlihat mereka akan membicarakan apa solusi terbaik untuk Linda. Bu Wiwin yang masuk ke dalam kamar memandangi fotonya bersama Linda. Ia menjadi teringat kejadian di mana Linda kecil dulu bertingkah aneh di bawah pohonan rindang. Ia datang dan mencoba menenangkan anak kecil itu. Linda kecil melompat dan menyerang Aznan dengan sekuat tenaga. Ia menenangkan Linda dan ia berjanji jika dirinya tak akan membiarkan Linda sendirian. Ustadz Aznan pun mulai kewalahan menghadapi anak perjanjian setan itu. Bu Wiwin yang tersadar dari lamunan terkejut dan tak menyangka jika makhluk itu akan kembali lagi. Sementara itu terlihat Linda berlari pergi ke